Orang tua yang gak memfasilitasi anaknya di pesantren padahal rezekinya banyak. Orang tua yang tidak menyuruh anaknya untuk dekat dengan para kiai, maka di akhirat semua dosa anaknya akan ditanggung orang tuanya. Ingat ya, semua dosa anaknya akan ditanggung oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak pernah menasihati anaknya untuk dekat dengan kiai, orang tuanya membiarkan anaknya untuk tidak dekat dengan orang-orang saleh. Itu kekuatan terakhir kita, Pak. Hatta idalam yubki aliman, kata Rasulullah. Sehingga ketika di dunia sudah gak ada orang alim, di dunia ini orang alim sudah banyak yang wafat, Pak. Yang kemarin artis sekarang jadi ulama ada, Pak. Bahkan yang kemarin jadi raja dangdut sekarang jadi waliullah ada, Pak. Lengkap di Indonesia ini. Kemarin dangdutan, sekarang jadi ulama, Pak. Diundang ceramah sekarang. Padahal gak pernah ngaji, baca kitab gak bisa, nahwu shorof gak pernah belajar. Dipanggil waliullah sekarang. Kan keren. Orang Indonesia itu kalau ngaku-ngaku itu gak nanggung. Coba perhatikan ya. Gak ada negara kalau ngaku-ngaku paling keren itu kecuali Indonesia. Idul Fitri kemarin, Pak. Ada yang bilang, saya langsung nelpon Allah katanya. Gak usah ru'yatul hilal. Kapan hari raya ya Allah? Hari Jumat saya hari raya. Dapat dari mana nomor WA-nya Allah? Kok saya gak nemu sampai sekarang? Gak nemu kita orang seperti itu kalau bukan Indonesia, Pak. Indonesia itu kalau ngaku gak nanggung memang. Di Bogor, saudara, ada yang ngaku nabi. Namanya tuh Kimin. Kan gak enak kan dengernya kan. Masa kita kalau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina tuh Kimin. Ngaku nabi, saudara. Di Kalimantan ada yang ngaku malaikat Jibril. Bayangkan, ngaku malaikat Jibril. Sampai aliran-aliran Syiah di Indonesia mengatakan, sebagian mereka mengatakan, malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Seharusnya yang jadi nabi itu Sayyidina Ali, kata dia. Mungkin mereka kira malaikat Jibril itu tukang antar Shopee, bisa salah alamat gitu loh. Masa malaikat Jibril gak koordinasi dulu sama Allah? Ini namanya, ini rumahnya, ini orangnya, bisa salah alamat. Malaikat Jibril salah alamat kata orang Indonesia, Pak. Apa bedanya sama tukang antar JNT itu, Pak? JNE itu, paket, oh salah Pak, di sebelah Pak, kan gitu. Masa malaikat Jibril kayak gitu kan? Nah, itu gak terjadi. Kejadiannya cuma di Indonesia. Ada kemarin orang dikit-dikit bilang mimpi Nabi, Pak. Nabi itu setiap hari hadir ke saya, katanya. Karena Nabi pakai baju putih, saya pakai baju putih juga. Akhirnya yang satunya jawab, iya kalau ketemu saya Nabi pakai baju batik, katanya. Ini nabinya orang Tegal kayaknya dia, katanya. Kok bisa mimpi Nabi setiap hari? Nabi Khidir, saudara. Nabi Musa mau ketemu Nabi Khidir itu melalui 2 lautan, saudara. Majma'al bahraini aw amdiyahu hukuba dalam surah Al-Kahfi. Berhari-hari kepengen ketemu Nabi Khidir. Nyampe Indonesia Nabi Khidir gak wibawa sama sekali, Pak. Setiap hari dipanggil sama orang Indonesia, Pak. Saya kemarin ketemu sama Nabi Khidir, katanya. Enak kali ketemu Nabi Khidir. Ini Khidir orang mana, kata saya. Kok bisa? Nabi Musa saja repot ketemu Nabi Khidir, Pak. Orang Indonesia bisa teleponan. Sama Allah nomor WA-nya punya, saudara. Kalau Allah sampai naruh status kan orang sedunia yang nonton itu. Kok bisa itu? Nggak ada yang ngaku kiai kayak yang kecil-kecil dulu. Ngaku Agus kayak ya anaknya kiai. Ngaku, nggak ada. Ngakunya langsung tingkat tinggi. Nabi, malaikat Jibril. Untungnya sampai sekarang tidak pernah ada yang mengaku malaikat Israel, saudara. Bahaya kalau sampai ada yang ngaku itu, saudara. Atau gak ada yang ngaku malaikat Israfil, terus dia pegang trompet. Kan bahaya itu. Kalau sampai dia niup trompet, habis Tegal ini, saudara. Nah, di Indonesia seperti itu. Di Jakarta ada yang ngaku nabi, siang-siang minum Pocari Sweat. Nabinya kekurangan ion juga, saudara. Dan kalau kita lihat di daerah Arab, ya, di
di luar Arab ya, di luar Indonesia lah, Malaysia, tidak ada yang berani ngaku seperti itu. Cuma orang Indonesia yang ngaku seperti itu, saudara. Dan pengikutnya banyak, bahkan yang ngaku ngomong sama semut ada, saudara. Di Al-Quran, Nabi Sulaiman saja yang bisa ngomong sama semut. Nabi yang lain gak ada yang bisa ngomong sama semut itu. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Surah An-Naml. Nabi Sulaiman saja yang dikasih kekuatan bisa. Di Indonesia banyak ternyata yang bisa ngomong sama semut, saudara. Oma koli ina Roma tangan gitu kan lucu gitu loh, bukan keren, lucu itu namanya. Dan pengikutnya banyak sekali. Berarti kita ini sekarang krisis akhlak, krisis akidah. Kenapa? Karena kita jauh dari ulama. Kita gak ngaji sama ulama. Sampai ada orang bertemu Allah setiap hari katanya, saudara. Kok bisa seperti itu? Kalau kita agak ngaji, kita akan halusinasi seperti itu. Nah ini Habib Rifki Al-Idrus sudah datang. Berarti waktu saya sudah berakhir. Ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Al-Habib Rifki Al-Idrus. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi sama panitia, Ustadz nanti kalau Habib Rifki datang antum selesai ya. Ya seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Jujur sebenarnya panitia salah ngundang saya ini. Kenapa salah? Saya itu bagian debat, Pak. Bukan bagian ceramah gitu loh. Seharusnya kalau undang saya itu harus ada lawan debat. Jadi gini, saya itu lebih suka kajian itu ada kitab, ada tanya jawab. Wah itu keren gitu. Kalau ceramah itu ngomong sendiri nih saya nggak bisa kadang-kadang. Bingung mau ngomong apa ini sih. Kalau ada kitabnya, ada kitab Ihya, ada kitab Fathul Wahab, ada tanya jawab. Kayak kemarin di Cikura, beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh Kiai Ahmad di Cikura. Itu ngaji dari jam 10 sampai jam setengah 3 pagi, saudara. Bayangkan. Karena ada kitabnya itu, keren. Nah, kapan-kapan kalau semuanya kajian enak ada kitab, kita tanya jawab. Wah, itu lebih asik gitu kayaknya. Lebih asik kalau ada tanya jawab. Kenapa? Karena begini. Sekarang kita itu hidup di desa kan jarang ngaji fikih, betul? Kadang hukum wudhu saja kita gak bisa loh. Ini ada satu materi yang sangat enteng tapi jarang diterangkan. Ada satu materi yang enteng sekali tapi jarang diterangkan. Ketika wajah atau tangan kita kena luka, wajah, tangan kena luka, lalu luka kita diperban, maka cara wudhunya gak sama dengan yang biasanya, Pak. Jangan dikira kalau kita sudah diperban tangan atau diperban muka, lalu cara wudhunya sama saja. Ada yang beda, saudara. Maka cara wudhunya adalah harus tayamum dulu, tayamum, baru kita wudhu. Gitu caranya. Itu jarang diterangkan loh, Pak. Jangan-jangan kita kalau ada perbannya tetap wudhu seperti biasa. Gak sah, saudara. Ada perban seumpama. Kan di dalam perban ini jelas-jelas gak kena air kan. Gak bisa kena air. Karena kalau kena air nanti semakin besar lukanya. Maka caranya tayamum dulu, baru wudhu. Meskipun di dalam perban ini gak kena air, gak apa-apa. Karena sudah disempurnakan dengan tayamum. Jenengan mau pakai perban satu tubuh saja gak apa-apa. Yang penting tayamum dulu, baru wudhu seperti biasanya. Di dalam perban itu tidak terkena air, sudah sah, gak apa-apa. Caranya seperti itu. Itu enteng banget itu, Pak. Tapi jarang diterangkan. Makanya kita jangan mengharap sholat kita diterima, Pak. Sholat kita sah itu sudah alhamdulillah. Sholat kita sudah sah. Kita sudah diberi kesempatan sujud kepada Allah, itu sudah keren. Jangan-jangan sholat kita gak ada yang diterima oleh Allah. Nah itu na'udzubillahi min dzalik.
Maka harapan kita satu-satunya saudara, Rasulullah mengatakan, yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Yang bisa memberi kita pertolongan nanti 3 orang. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat 3 orang, Pak. Kalau kita tidak dekat dengan 3 ini, wassalam. Gak ada harapan bagi kita di akhirat. 1, al-anbiya, para nabi. Para nabi sudah tidak ada, Pak. Kita tidak bisa mendekat dengan beliau kecuali dengan solawat, dan solawat. 2, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu bisa nanti memberi syafaat di akhirat. Diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang lain, orang mati syahid. Kita jauh dari Palestina, gak bisa kemudian kita datang ke sana. Karena tempat orang mati syahid itu sekarang di Palestina. Kita tidak bisa datang ke sana, Pak. Tidak bisa, jauh. Dan aksesnya sulit. Masuk pun belum tentu bisa. Hanya 1 kesempatan kita, Pak. Hanya 1 kesempatan kita. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Nabi kita gak nututi zamannya. Syuhada terlalu jauh negaranya. Yang ketiga, yang bisa mensyafaati kita adalah al-ulama. Adalah para ulama. Mumpung Kiai Ahmad masih di Tegal ini, yang saya tahu, yang soleh, dulu ada namanya Habib Thohir, Pak. Beliau itu pejuang. Kalau sekarang orang soleh yang saya tahu yang masih hidup ada Kiai Ahmad, ada Kiai Hasani. Nah, mumpung beliau masih hidup, sering-sering datang minta doa, Pak. Doakan keluarga, anak, cucu. Suatu saat di akhirat kita akan menyesal, akan menangis darah ketika para kiai, para ulama di Tegal tidak mengakui kita sebagai santrinya. Itu harapan kita terakhir, Pak. Nabi, orang mati syahid dengan para ulama. Meskipun kita hanya memiliki uang 20.000 misalnya, ada pengajian habaib, ada pengajian kiai, kita cuma punya uang 20.000. Sumbangkan meskipun air 1 dus, Pak. Itu yang akan menyelamatkan Anda nanti di akhirat. Sumbangkan meskipun air hanya 1 dus. Ada haul Cikura misalnya. Sumbangkan, Pak. Karena air itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bisa jadi sholat kita gak diterima oleh Allah. Bisa jadi haji kita. Karena sekarang haji, Pak, itu dibuat wisata haji sekarang, Pak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yaksurul hajj bila sabab fi akhiriz zaman. Banyak orang haji tanpa sebab di akhir zaman. Mereka haji yuhawwanu alaihimur rizq. Allah membentangkan rizki kepada mereka, tetapi wayarji'una mahrumin maslubin. Mereka pulang dari haji, mereka tidak membawa pahala. Mereka tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena tetangganya lapar, dia malah berangkat haji, Pak. Haji itu yang wajib 1 kali. Tapi yang kedua kali, tetangga lapar, saudara fuqara, saudaranya masih miskin kok malah berangkat haji. Nah, itu yang kata Rasulullah kemudian disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menyebabkan hajinya tidak Allah terima. Tetangganya masih lapar, tetangganya gak punya uang untuk bayar listrik, saudaranya masih fuqara, kok dia berkali-kali berangkat haji. Itu yang tidak disukai, kecuali travel, Pak, ya. Kalau travel ya harus berangkat setiap tahun, Pak. Kalau travel gak berangkat-berangkat gak laku berarti travelnya, Pak, kan gitu. Kecuali kerja travel, atau kecuali digratiskan orang. Kalau digratiskan orang ya berangkat, Pak, berangkat. Tapi kalau karena dengan harta sendiri, maka para sahabat menyampaikan lebih baik Anda memperhatikan saudara Anda, lebih baik Anda memperhatikan tetangga Anda daripada Anda berangkat haji. Karena 1 suap untuk orang yang kelaparan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengatakan, Pak, 1 piring untuk orang yang kelaparan lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid. Kadang pulang haji gara-gara gak dipanggil Pak Haji marah, Pak. Ada yang seperti itu, Pak. Waktu itu ada seorang yang mungkin dia sudah 2 kali haji, gara-gara gak dipanggil Pak Haji marah, saudara.
Padahal Pak Haji itu kan istilah yang ada di Indonesia. Pernahkah Sayyidina Umar dipanggil Pak Haji? Ila hadratin Haji Sayyidina Umar, Haji Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Padahal mereka, beliau-beliau itu hajinya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipanggil Pak Haji mereka. Tetap dipanggil Sayyidina Umar. Gitu. Kadang orang Indonesia seperti itu. Dan dua kata Rasulullah, ciri-ciri orang hajinya mabrur, umrohnya mabrur, dua ciri-cirinya. Satu, it'amut ta'am, suka bersedekah kepada orang fakir miskin. Kalau ada orang pulang haji, tambah bakhil, Anda tidak diterima hajinya. Dua, tibul kalam, ucapannya semakin baik. Kalau ada orang pulang haji, kok semakin gibahnya lancar, kok merendahkan orangnya lancar, kok tetangga semuanya dimusuhi, ya berarti tanda hajinya tidak diterima. Dua kata Rasulullah. Satu, ucapannya semakin baik. Dua, senang bersedekah kepada fakir miskin. Itu tanda hajinya orang diterima. Nah, haji kita belum tentu diterima oleh Allah. Sedekah kita kadang nggak ikhlas, Pak. Masjid, ada orang ibadah masjid, masuk masjid, saudara. Kita kadang masuk masjid pakai kaki kiri, Pak. Betul? Betul. Kita tidak ngerasa kalau masuk masjid itu kita pakai kaki kiri. Padahal aturan dari Rasulullah kalau masuk masjid harus pakai kaki kanan. Sahabat Sufyan Ats-Tsauri, saudara. Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsauri ini artinya apa? Sapi, kerbau. Beliau menjuluki dirinya kerbau gara-gara masuk masjid salah pakai kaki kiri duluan. Imam Sufyan, Pak. Gara-gara pakai kaki kiri duluan, salah, seharusnya pakai kaki kanan. Beliau menjuluki dirinya, menghina dirinya dengan seperti kerbau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kerbau. Gara-gara masuk masjid. Kalau kita kan enggak, Pak. Kalau kita itu masuk masjid, mau ke kamar mandi, keluar kan seperti itu. Hanya mau buang air kecil, hanya mau buang air besar, gak sholat, sudah pakai kaki kiri, ke kamar mandi lagi, gak naruh amal lagi. Nah itu bukan kerbau kalau kayak gitu, Pak. Itu babi namanya, Pak. Bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang masuk masjid, gak sholat, gak naruh amal di masjid, cuma ke kamar mandi, gak ngapa-ngapain, itu babi itu namanya. Lebih parah daripada kerbau itu, Pak. Nah, ibadah masjid kita belum diterima oleh Allah tanpa pertolongan para ulama, orang-orang soleh, nggak bisa. Jangan pernah harap kita kemudian di akhirat oleh Allah di VIP kan. Oh ini Hasan maju, ada Hasan sama orang Tegal maju, ikut bersama Kiai Ahmad, nggak bisa, saudara. Kalau di dunia kita tidak dekat dengan orang soleh, nggak bisa. Ya mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga pulang dari sini ada yang dibawa. Maksudnya ada yang dibawa yang dulu setelah sholat jarang baca sholawat, minimal 7 kali lah. Setelah sholat, Pak ya, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi, minimal 7 kali. Yang dulu mungkin males bersedekah kepada fakir miskin, sedikit-sedikit sekarang sudah mulai bersedekah. Dulu yang males ngaji, mungkin sekarang bisa untuk lebih istiqomah ngaji. Meskipun hanya punya uang 10.000, hanya bisa nyumbang air di acara-acara pengajian, nyumbang, Pak. Bisa jadi air itu yang menjadi wasilah kita. Allah beri kita kesempatan masuk surga. Semoga kita semua husnul khotimah. Semoga urusan dunia kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak kita, cucu kita, keturunan kita, saudara kita, tetangga kita dijaga oleh Allah dari akidah yang tidak benar, dijaga oleh Allah dari harta yang tidak halal, dijaga oleh Allah dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dijaga oleh Allah untuk selalu cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minna law sami'tum min kalami al-khata' wan nisyan wa ma ashbaha dhalika naqulu lakum afwan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.